Halo Tribuners, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Tribuners, hari ini 17 Agustus menjadi momen puncak kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Soekarno dan Hatta dengan sukacita meletakkan tonggak kedaulatan negeri tercinta ini. Dan hari ini Tribuners, kita mengenang kembali momen perjuangan para pahlawan mewujudkan kemerdekaan. Sebagai penerus bangsa, kita tentu ditantang untuk mengisi kemerdekaan itu. Di spesial interview tepat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 hari ini, saya sudah bersama dengan seorang wakil rakyat dari partai yang sangat kental dengan nasionalisme kemerdekaan kebangkitan nasionalnya. Sudah hadir di studio tribunambon.com hari ini Pak Ben-Hur Watubun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Salam. Merdeka! Ya, merdeka. Apa kabar hari ini, Pak? Baik-baik, Alhamdulillah. Nah, Pak Tribuners, hari ini kami tentu akan berbincang tentang bagaimana kemerdekaan itu di mata wakil rakyat. Sudah hadir Pak Ben-Hur di sini. Pak, bagaimana sih Bapak memaknai hari kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu, kalau kita jawab simpel. Ya, kita bebas untuk melakukan aktivitas, bebas berkomunikasi, bebas memperoleh informasi, bebas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, bebas untuk melakukan sejumlah aktivitas tanpa ada hambatan. Jadi sebenarnya esensi kemerdekaan itu ialah kita memiliki keleluasaan yang jelas, yang merupakan hak, salah satu hak hakiki daripada setiap warga negara, dan tentu ya Salma dan saya sendiri ya, juga punya hak untuk menikmati seluruhnya itu tanpa ada paksaan, tanpa ada hambatan dan tantangan-tantangan. Jadi sebenarnya yang menjadi penting bagi kita adalah kita terbebas dari pengaruh apa saja, dan kita melakukan itu tentunya dengan kehendak yang bersandar pada aturan, karena di negara Kesatuan Republik Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus kita menyatakan diri, mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang berdaulat dan bangsa yang berdiri tegap sejajar dengan bangsa lain di dunia, dan itu tentu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat ini kita sudah merayakan kemerdekaan yang ke-76, dan kemerdekaan itu kita rayakan dalam semangat sebagai bangsa yang besar, semangat bangsa yang tentu menghargai jasa-jasa para pahlawan. Karena itu, ya saya juga mengajak Tribuners di mana saja berada untuk kita menghargai jasa para pahlawan, dan karena mereka lah yang mengantarkan kita sampai kepada kebebasan itu, dan tentu sampai dengan hari ini kita menikmati itu. Saya kira itu yang pertama dulu lah. Nah, Pak, kita tahu kan sekarang ini Indonesia sudah dilanda pandemi COVID-19 sejak 2 tahun terakhir, Ya. Dan tahun ini juga kita kembali merayakan Hari Kemerdekaan di tengah pandemi. Lalu bagaimana seharusnya bangsa ini memaknai kemerdekaan di tengah pandemi itu sendiri, Pak? Ya, sebenarnya ini tantangan tersendiri, karena kita melihat bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita punya identitas diri sebagai bangsa yang berdaulat itu kemudian dikungkung karena masalah pandemi. Tapi itu kemudian tidak menjadi masalah bagi kita. Sudah 17 bulan ya kita mengalami pandemi COVID-19, dan awalnya kita menyesuaikan diri dengan pandemi itu sendiri. Ya lama-lama kita harus berkawan, dan supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ya, karena itu kita bertemu, misalkan ya Mbak Salma pakai masker, saya juga pakai masker, kita jaga jarak. Ya, itu bagian dari penyesuaian setiap warga negara yang berada di dalam situasi pandemi, dan kita harus memaknai itu sebagai sebuah semangat baru yang bisa mengantarkan kita. Kalau kita menganggap pandemi itu sebagai ancaman terus-menerus dan kita menghindari itu tanpa harus kita melakukan sesuatu yang baik, maka ya kita akan menjadi terkebelakang dan kita tidak bisa beraktivitas dengan jelas. Kita tidak beraktivitas dengan leluasa.
Tapi kalau kita menaati seluruh prinsip protokol kesehatan, maka pasti kita menganggap pandemi adalah teman kita, sehingga kita bisa bersama-sama menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kerumunan, dan melakukan hal-hal yang baik, dan teristimewa menjaga kesehatan imun kita. Makan makanan yang sehat, walaupun itu sederhana, tapi itu baik bagi kepentingan tubuh kita. Lalu menurut Bapak, apa tantangan perjuangan bangsa kita kali ini? Ya, tantangan kita kali ini adalah bagaimana kita melawan pandemi ini sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat. Lalu kita berharap pandemi ini harus kita kalahkan dengan cara kita, dengan cara di mana kita menjaga protokol kesehatan. Dan karena itu tantangannya. Kalau kita tidak menjadikan itu sebagai cara pandang kita, adaptasi kita untuk hidup, maka tentu akan mempengaruhi kita. Justru kita nanti pandemi ini yang merongrong kita. Padahal kita sudah tahu bahwa ini bencana non alam, di mana saja dia berada. Di setiap ruang publik, ruang-ruang privat, dimanapun, kalau kita pandemi ini dia sudah masuk dan dia mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Karena itu ya tantangan kebangsaan kita di hari ini adalah kita betul-betul melakukan vaksin ideologi dalam diri kita, termasuk vaksin kesehatan, supaya kita bisa hidup sehat, ya, kita menjaga imun, dan tentu kita beraktivitas sesuai dengan yang diharapkan. Nah Pak, kita tahu Indonesia sudah 76 tahun merdeka, dan Maluku juga termasuk salah satu provinsi tertua di Indonesia. Menurut Bapak, apakah Maluku sudah merdeka? Kalau pertanyaan Maluku sudah merdeka, saya jawab merdeka. Tapi bahwa di sela-sela kemerdekaan itu tentu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada perspektif pembangunan yang dia belum merata, ya, cara pandang kita, kemiskinan, angka kemiskinan Maluku ini berada pada urutan 1, 2, 3, 4. Kita tinggal mengukur diri kita ada di mana. Jadi lingkar mana kita ada di urutan 1, 2, 3, dan 4. Dan menurut data statistik kita sudah di urutan 4. Itu artinya bahwa kita harus melakukan berbagai hal untuk mengantisipasi kebijakan-kebijakan yang bisa bermuara untuk melayani masyarakat. Nah, kebijakan pemerintah termasuk program pemerintah, nah tentu harus untuk mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan. Nah, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Ya, distribusi program pemerintah itu mesti harus melayani daerah-daerah yang menyuplai atau penyumbang kemiskinan terbesar. Di daerah-daerah Tenggara Raya, di Seram Timur, dan seterusnya. Jadi kebijakan pemerintah itu harus dia harus terdistribusi ke sana supaya dia menurunkan angka kemiskinan. Karena kita menggunakan data daerah-daerah kemiskinan itu untuk kita jual di Jakarta, kemudian Jakarta mengeluarkan uang atau dana untuk pembangunan, maka pembangunan itu kita harus pakai dengan memprioritaskan daerah-daerah yang miskin itu. Nah, itu sebenarnya hakikat kita untuk mengatasi kemiskinan. Sebab kalau tidak, maka ya harapan kita, mimpi kita untuk mensejahterakan Maluku itu masih jauh jauh panggang dari api. Apa istilahnya? Saya tidak tahu istilahnya, tapi ya kira-kira seperti itulah. Jadi saya berharap memang di Maluku saat ini kita punya tantangan yang cukup besar. Tapi ada sejumlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan, mungkin bukan hari ini, tapi ke depan nanti dia bisa dapat membantu mengatasi masalah-masalah kemiskinan. Sumber daya alam, resources kita yang cukup, itu harus dikelola secara baik. Ada kebijakan pemerintah untuk lean, ada kebijakan pemerintah untuk blok masela. Hari ini kan orang melihat ini semacam masih bayang-bayang. Tapi 1-2 tahun ke depan, kalau kita betul-betul serius dan kita aktif untuk melakukan pengawasan secara baik sehingga pemerintah melaksanakan dengan baik, kami kira 1, 2, 5 tahun yang akan datang kita akan menikmati hasil-hasil pembangunan itu. Di apa tantangan Maluku? Ya, seperti yang tadi Pak sudah sebutkan. Ya, kalau ya saya bilang tantangan kita itu ya, soal kemiskinan itu, soal pengangguran, kemudian kita punya kebijakan pro kepada daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terdepan, itu kita lihat belum nampak.
Tapi saat ini sudah dilakukan. Memang inti daripada semua ini adalah kita harus punya satu tema perjuangan yang sama, dan sekalipun kita berangkat dengan cara kita yang berbeda, tapi kita bisa melihat bahwa arah kebijakan ini tentu harus untuk seluruh rakyat Maluku. Sehingga jangan dia bertumpu kepada pusat-pusat kekuasaan, tetapi dia harus tersebar. Sehingga kita menyapa saudara-saudara kita yang ada di MBD, yang ada di Dobo, yang ada di Seram Timur, di mana saja, ya mereka bisa dilayani secara baik. Jadi tantangan kita itu sebenarnya itu, keberpihakan untuk kebijakan pemerintah itu yang mesti harus kita betul-betul kawal secara baik. Dan selain kebijakan, kita juga tahu kalau Maluku saat ini juga dilanda pandemi COVID-19. Ya, Menurut betul. Bapak sejauh ini, bagaimana sih penanganan COVID-19 di Maluku? Penanganan COVID-19 di Maluku itu baik. Artinya kita melihat dulu ketika COVID itu kita menangani secara baik, kemudian dia naik. Setelah naik turun, kemudian naik lagi. Dan naik kali ini betul-betul sporadis. Dan itu, tapi kita melihat dengan statistik yang terpapar, orang yang terpapar pandemi COVID, kita lihat dalam skala dari saat ke saat menurun. Itu artinya apa? Pemerintah menangani dengan baik, tapi juga diikuti dengan kesadaran masyarakat. Jadi itu kalau dia lakukan dengan baik, maka baiklah kita. Tapi satu yang menjadi catatan kita adalah soal penyelesaian insentif nakes. Ya. Pak, saya potong dulu mungkin sebelum lanjut tentang bagaimana penanganan di Maluku, bagaimana sih peran DPRD dalam penanganan COVID? Peran DPRD. Yang pertama, DPRD telah membantu pemerintah untuk melakukan refocusing dan realokasi. Jadi dulu itu COVID ini kan dia bukan datang karena dia beritahu kita. Dia sembunyi-sembunyi. Jadi APBD sudah selesai, tiba-tiba bencana non alam ini datang. Kebijakan pemerintah pusat kemudian diikuti oleh seluruh daerah, lalu kemudian kita lakukan refocusing. Setelah kita refocusing, kita juga bantu pemerintah dengan melakukan proses pengawalan. Karena proses pengawalan itulah, maka setiap keluhan-keluhan masyarakat itu kita bisa layani. Sekalipun ya kita berharap kalau 100% maksimal itu belum cukup ya. Tapi kita kemudian di DPRD membentuk lagi satu tim yang namanya Pansus COVID untuk mengawasi khusus soal masalah COVID ini, sehingga kita bisa mengawasi pemerintah membijaksanai proses penanganan ini. Dan sampai dengan saat ini Pansus itu bekerja. Kemudian ketika terjadi vaksinasi, kita juga mendorong untuk seluruh masyarakat itu ya dia harus vaksin, dan kita bekerja sama mengundang seluruh stakeholder, kita bicarakan. Ketika PCR dia betul-betul karena eskalasi COVID-nya naik sekali, maka diikuti oleh PPKM, kebijakan pemerintah untuk PPKM, ya PCR naik, kemudian kita undang juga, kita jadi melakukan langkah pengawasan bagaimana penanganan PCR. Alhamdulillah kita beruntung karena pemerintah pusat sudah membijaki sehingga harga PCR itu melalui instruksi presiden sudah turun. Yang dulu 1 juta lebih, 2 juta lebih, sekarang sudah 400 sampai 500 ribu. Nah, Pak, soal kebijakan permintaan dari Presiden Jokowi minta agar harga PCR diturunkan, bagaimana? Lalu kemudian DPRD melanjutkan kebijakan tersebut. Kita akan mengundang stakeholder, rumah sakit, kemudian balai kesehatan dan laboratorium, kita akan undang karena mereka ini yang punya kewenangan untuk melakukan tugas-tugas untuk kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan PCR. Kita akan undang. Kita pastikan apa yang menjadi instruksi presiden itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya maka ada dagang-dagang lagi di sana. Yang kita hindari seperti itu. Jangan sampai ada permainan harga. Ya, sebenarnya itu yang kita lakukan. Kita ingin memastikan ini barang presiden teriak A harus dilaksanakan juga A. Karena jangan presiden teriak A, mereka laksanakan B atau C. Itu kan kita awasi di situlah. Tugas DPR salah satunya di situ. Jadi kapan Pak pihak rumah sakit akan dipanggil? Minggu depan sudah dipanggil. Setelah 17 Agustus pasti kita sudah panggil. Karena kita ingin memastikan juga untuk tanggapan masyarakat beberapa waktu lalu tentang insentif nakes yang belum beres itu harus kita selesaikan.
Oke Pak, nah soal insentif nakes mungkin sebelum soal insentif nakes tadi kan soal kebijakan permintaan dari Jokowi. Lalu kita tahu apakah di sini ini masih temanya masih tentang Hari Kemerdekaan. Apakah dari penanganan pandemi ini saja kita bisa melihat apakah negara telah hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menangani pandemi COVID menurut Bapak? Negara telah hadir. Indonesia ini memang luas, dia pulau-pulau. Jadi memang ya kita bicara kebijakan negara ini, yang penting apa yang negara sudah kehendaki bagi kita melalui pemerintah pusat, mesti harus diikuti oleh kita. Dan sebenarnya kerjasama pemerintah daerah antara eksekutif, legislatif, dan seluruh masyarakat itu sangat menentukan bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Tidak bisa satu pihak. Kalau satu pihak saja sulit. Mbak Salma, itu susah itu. Karena bicara soal kemerdekaan saja kita semuanya bahu-membahu. Ya, karena itu, nah saya bilang, bagaimana kita menghadapi kemerdekaan, tapi insentif tenaga kesehatan ini saja belum diselesaikan. Nah, Pak, Itu satu faktor penghambat kemerdekaan. Jadi, ketika insentif itu dijanjikan 17 Agustus diselesaikan, maka sebenarnya apa? Tenaga kesehatan dia ikut merdeka bersama-sama dengan kita, supaya semua orang bisa senang lah. Bagaimana sebenarnya Pak persoalan insentif sekarang? Persoalan insentif nakes, nah khusus untuk provinsi ya, saya belum bicara kabupaten kota. Kalau kabupaten kota, tentu ada rumah sakitnya, ada balai kesehatannya sendiri. Di provinsi ini ada 3 tempat, ada 3 rumah sakit milik pemerintah provinsi. Rumah sakit tertua, yaitu Dr. Haulusi, kemudian rumah sakit Dr. Ishak Umarela di Tulehu, dan rumah sakit khusus di Nania. Nah, 2 rumah sakit yang khusus di Nania dan rumah sakit Tulehu ini, penanganan insentif nakes ini lancar. Tapi rumah sakit Dr. Haulusi itu yang terkesan lamban. Dan itu dialami, dirasakan oleh tenaga-tenaga kesehatan. Jadi itu yang kita begitu, kita konseren ke sana untuk bicarakan, kita rapatkan dengan mereka, kita awasi dengan baik, dan kita pastikan bahwa hak-hak tenaga kesehatan sebagai hak mutlak yang dimiliki oleh tenaga kesehatan atas dasar tenaga yang dia sudah sumbangkan untuk penanganan COVID, itu mesti harus diselesaikan. Berapa banyak nakes Pak yang belum diberikan insentif itu? Sangat banyak ini. Itu dari kapan Pak? Insentif yang belum diberikan? Insentif itu kemarin saja untuk tahun 2020, itu baru bulan Desember itu baru dibayar 2021. Desember. Nah, ya. Kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu yang kita betul-betul konsentrasi untuk mendesak. RSU harus menyelesaikan. Tapi kemarin kami sudah memperoleh informasi, ya sudah diselesaikan sampai April, ya, Maret, April ya, Mei, Juni. Nah ini yang belum. Kita sudah masuk bulan September loh. Dan sebentar lagi sudah mau tamat. Ya sudah. Mau mengakhiri lagi tahun 2021. Bagaimana mungkin COVID ini dia lari seperti kilat, tapi penanganan untuk insentif ini seperti gajah larinya. Jadi begitu lambat ya. Itu nggak boleh tuh. Padahal sebenarnya case-nya adalah garda terdepan. Dia garda terdepan. Itu orang orang awam bilang taking kontrak dengan liang lahat. Jadi ya kalau dia sendiri kalau tidak memperhatikan diri dengan baik, maka ya pasti dia rentan terhadap risiko itu. Dan rentan terhadap kematian. Nah ini kan hal yang mesti harus kita jaga. Mesti ada nurani manusia kita yang harus kita pegang bagi para pemimpin-pemimpin di daerah, termasuk di rumah sakit ini, supaya harus menyelesaikan ini. Saya kasihan kan, jadi kita desak mereka ini bagaimana menyediakan waktu, tenaga, juga pikiran. Karena menghadapi COVID ini orang harus berhati-hati. Ya, pernapasan kita saja diatur. Mestinya mereka selesai kerja, selesai mengakhiri bulan berjalan, mereka sudah harus memperoleh insentif itu. Yang kita pastikan itu sebenarnya seperti itu. Ini kerja untuk menjamin kemerdekaan orang, kemerdekaan tenaga kesehatan itu. Kalau mau dibilang, kalau apa itu pahlawan, bisa dibilang nakes itu saat ini menjadi pahlawan. Mereka pahlawan. Presiden saja memberi penganugerahan sebagai pahlawan di bidang kesehatan, dan itu kita harus hargai mereka. Di sini ini kita tidak perlu, orang kan tidak menuntut ditokohkan sebagai pahlawan di bidang kesehatan. Yang paling penting dia sudah melakukan kewajiban dia. Hak dia itu harus dia peroleh. Sebenarnya antara hak dan kewajiban ini
yang dia belum berjalan searah, berjalan secara linear, ya, gitu. Jadi haknya, kewajiban sudah dia laksanakan, mestinya sampai selesai kewajibannya, hak itu dia sudah harus dapat. Ini kan tidak, ini kan itu jadi problem. Pak Ben Hur, mungkin Ama boleh tanya ini, sejauh ini kan Bapak juga ikut mengawasi insentif nakes ini. Apa sih sebenarnya kendala sampai mereka belum diberikan insentif sampai sekarang? Jadi sebenarnya ya mereka ada punya sistem penginputan ya dengan aplikasi, saya lupa namanya, tapi SIM-RS. Jadi itu sebuah fungsi kerja aplikasi yang dia bisa membuat sehingga penginputan data itu dia harus baik, dan sebenarnya itu kerja digital yang kalau dikerjakan secara baik dan jujur, ya maka sebenarnya mudah saja. Karena itu alat yang bisa membantu tenaga-tenaga kesehatan, dia selesai, dia input, dan juga ada tenaga yang disiapkan oleh rumah sakit menginput, dan sesudah itu dia tinggal diklaim, dan setelah itu dibayar. Nah itu yang menjadi kendala. Beberapa waktu lalu kita berkoordinasi dengan rumah-rumah sakit, dengan dinas kesehatan, itu salah satu problem yang dialami. Padahal sistem ini untuk seluruh rumah sakit ini sama, tidak ada beda. Tapi apa benar karena memang masih pendataan nakes juga masih dilakukan secara manual? Ya, saya menduga seperti itu ya. Dan kami berharap bahwa kerja-kerja manual itu, mau kerja digital, kerja manual, yang paling penting adalah tiba waktu mereka punya hak-hak itu harus diberikan. Kalau tidak, maka pasti dia berhadapan dengan kita. Dan kami betul-betul sangat tegas soal ini. Karena kami berharap bahwa mereka ini harus dilayani. Yang tadi Mbak Ama bilang, mereka ini garda terdepan. Justru garda terdepan, tapi penghasilannya bukan terdepan. Penghasilannya terbelakang. Nah ini yang harus kita selesaikan. Padahal bahkan rela untuk berpisah dengan keluarga mereka dan Karena mengurus orang. Karena itu kan kasihan. Sebenarnya kan kita kasihan mereka ya dengan saya bilang tadi, mereka sudah curahkan seluruh pikiran, tenaga, dan untuk semua ini mestinya mereka dihargailah. Nah, apa susahnya kita menghargai mereka? Ini dana ini disiapkan oleh pemerintah pusat. Susahnya di mana? Tinggal dimasukkan, data diinput, lalu hak mereka diperoleh. Dan itu kan kerja yang sebenarnya tidak harus kita persoalkan. Tetapi kalau 2-3 bulan tidak dibayar, ya itu akan menjadi persoalan. Dan ya kita harus cermati apa yang terjadi. Apakah soal sistemnya, manajemennya, personalitinya di sana? Nah, sebaik apapun sistem, tapi keberhasilan itu ditentukan oleh pemimpin. 90% ya. Itu kalau saya belajar dari ilmu-ilmu sosial, ya, itu sistem itu boleh baik, tapi 90% ditentukan oleh karakter pemimpin itu. Jadi kalau pemimpin di rumah sakit itu karakternya tidak kuat untuk mendorong proses penyelesaian ini, maka saya kira pasti bermasalah. Jadi, nggak boleh itu. Apakah seperti tadi Bapak sampaikan, apakah pihak rumah sakit yang maksud sudah dipanggil ke DPRD? Kami berulang-ulang memanggil, mengundang. Ya, kita panggil, kita undang, kita marah-marah. Sebenarnya itu. Nah, janji Kepala Rumah Sakit Dr. Haulusi, tanggal 17 Agustus hari ini, hari kemerdekaan, maka nakes dan juga jasa kesehatan mereka juga ikut menikmati kemerdekaan itu. Dan kita akan lihat. Besok, lusa kita akan panggil untuk memastikan janji yang mereka sampaikan di hadapan rakyat melalui wakilnya itu mereka tepati atau tidak. Jangan sampai Indonesia sudah merdeka saja tapi nakes yang itu yang kita harus cari. Ya kita harus pastikan lah mereka harus di situ. Ya tanggung jawab sosial lah. Secara politik, hukum dan moral mestinya mereka harus bertanggung jawab. Secara politik apa kepada rakyat ini? Mereka juga bertanggung jawab. Secara politik kita bersama mereka harus bertanggung jawab. Secara hukum kan ada aturan. Sudah ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, sudah ada aturan-aturan pelaksanaan. Nah, itu mesti harus mereka jalani. Nah, secara etika, ya kita hidup ini kan kita harus tahu. Nah, tenggang rasa kita terhadap orang-orang yang berkeringat itu bagaimana? Nah, sebenarnya tugas kita untuk
memastikan mereka memperoleh hak-hak itu. Padahal sebenarnya ada dana khusus untuk penanganan COVID ini. Sudah, itu dana khusus itu pasti ada. Kan dari refocusing di tahun ini, semua SKPD itu atau OPD itu direfocusing 3%. Nah, itu harus disisihkan lagi. Karena kita lihat, negara melihat bahwa eskalasi COVID ini dia belum ada pada titik aman. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Jadi kita hanya ingin untuk bagaimana cara menangani secara baik. Lama-lama kita akan bersahabat. Walaupun kita tidak tahu rupa COVID itu seperti apa. Tapi karena mematikan, maka kita harus jalani dengan menaati semua protokol kesehatan. Nah, Pak, ini ngomong-ngomong soal dana penanganan COVID, kalau tidak salah sebulan lalu, Maluku termasuk salah satu provinsi yang pernah ditegur Tito Karnavian karena penyerapan anggaran COVID-19 itu tidak ada sama sekali. Itu bagaimana Pak respon dari DPRD? Kita DPRD sudah bersuara untuk itu, dan tentu kita akan berkonfirmasi. Sebenarnya penanganan COVID itu sudah dilakukan, tapi beberapa pertimbangan soal jasa dan soal kebijakan untuk program-program itu yang lamban, tapi ya kita bersyukur sudah dilakukan pembenahan dan sudah dilaksanakan secara baik. Kita berharap bahwa ke depan tidak ada lagi teguran. Kita ingin penanganan ini baik dan pemerintah pusat akan menilai bahwa kita harus baik. Kami terus mendorong itu. Sebagai partai pendukung pemerintah kami harus mendorong supaya proses ini harus ditangani secara baik, tepat, dan yang paling penting adalah kepuasan rakyat terhadap penanganan itu. Nah Pak, ini ngomong-ngomong soal rakyat, wakil rakyat ini adalah orang yang memang paling dekat sekali dengan rakyat. Namanya saja wakil rakyat, dan rakyat di dalamnya otomatis yang paling dekat dengan rakyat. Jadi Pak, ini bagaimana sih Pak soal pengawasan? Bagaimana sih pihak DPRD sendiri kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, mengkampanyekan bagaimana menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat? Apalagi kita tahu banyak sekali masyarakat yang tidak percaya kalau COVID-19 itu ada. Iya. Itu bagaimana Pak? Jadi rakyat itu yang paling utama. Kami kan wakil, mereka yang jadi ketua sebenarnya. Jadi tugas kita adalah untuk melayani mereka. Dan salah satu cara adalah kita bersama-sama dengan rakyat memastikan bahu-membahu untuk penanganan COVID. Kami akan bersosialisasi. Kebetulan nanti ke depan ini kan nanti ada perda penanganan COVID. Jadi perda penanganan COVID itu ya kalau perda itu sudah disahkan, maka pasti ada dampak dan ada sebab. Misalkan ada orang yang melaksanakan protokol yang salah, pasti kena hukuman. Nah, dan kena sanksi ya. Jadi itu sudah kami lakukan. Nah, bersamaan dengan itu kita harus bersosialisasi. Kita sampaikan kepada masyarakat, kita sosialisasikan supaya ini loh, ada aturan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Kalau ini ditaati, maka kami yakin dan percaya bahwa ke depan pasti baik. Nah, dalam beberapa waktu ke depan kami akan bersosialisasi. Jadi Mbak Salwa, sebenarnya di tahun-tahun sejak COVID ini kita membatasi kunjungan di DPRD. Jadi apalagi kunjungan keluar daerah itu, kalau kunjungan di dalam daerah kita ingin pastikan karena apapun program pemerintah sudah dilaksanakan. Nah, harus diikuti dengan proses monitoring, proses pengawasan, karena kita ingin melihat yang dia belanjakan untuk masyarakat melalui program-program pembangunan ini, apakah sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan atau tidak. Nah, itu tentu harus kita lakukan. Ya, di tengah situasi seperti ini, kita tidak berharap maksimal. Tapi kita mesti melakukan untuk pusat-pusat pemerintahan, kemudian di daerah-daerah, dan bahkan kita memastikan di lokasi-lokasi pelaksanaan proyek pembangunan itu, dia harus terlaksana dengan baik. Nah, sebenarnya COVID cukup menghalangi ya, soal satu itu. Karena pergerakan manusia ini juga, ya kita sangat hati-hati. Hanya saja, kita yakin bahwa kita lakukan dengan baik dan pasti itu terjadi. Dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat, kita harus turun bersama-sama dengan rakyat, meminta dan mendekati mereka dan kita sampaikan, ini kebijakan pemerintah. Nah, tugas kita bersama dengan rakyat adalah mengawasi kebijakan ini.
Nah, soal kebijakan pemerintah tadi Bapak sempat sebutkan nanti ada Perda, peraturan daerah sendiri terkait dengan penanganan COVID. Betul. Kita tahu dari awal lalu tahun 2020 di Ambon itu mulai diberlakukan PSBR, Ya. penerapan pembatasan skala besar Besar. regional. Ya. Nah, dari PSBR sampai sekarang ini sudah PPKM level 3, entah nanti level berapa lagi. Nah, itu banyak sekali kemudian timbul dari masyarakat, ini kebijakan apa lagi nih, aneh-aneh katanya. Nah, lalu bagaimana sih Pak dari DPRD menyikapi ini? Belum lagi nanti Pak tadi sudah bilang nanti Perda lagi muncul. Ya. Lalu ke masyarakat ini gimana? Banyak yang menilai kalau aturan itu tidak masuk akal. Sekarang ini memang kita mungkin ada yang katanya begini, mungkin kita tidak akan mati karena COVID, tapi mungkin kita akan mati karena kelaparan, karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, itu memang tantangan kita ya. Jadi kita berharap masyarakat jangan jenuh. Karena dari saat ke saat dengan perubahan yang tidak menentu, kemarin kita berharap Indonesia kemudian Maluku ini sudah turun pada level yang paling rendah. Tapi kita tidak tahu tiba-tiba karena pergerakan manusia ya secara global itu mempengaruhi. Ketika India naik, kemudian ada pergerakan, ada sirkulasi manusianya, barangnya dari luar negeri ke dalam negeri kemudian terjadi. Dan dia juga berimbas ke Maluku. Nah, makanya pemerintah kemudian lalu menetapkan skala tertentu dalam aktivitas masyarakat yang disebut dengan PPKM misalkan. Nah, bagi masyarakat memang hal ini hal yang membosankan. Tapi kalau ini tidak dilakukan, saya sangat percaya bahwa pasti COVID ini akan mengganggu dan merongrong kita lagi. Tapi kan kita lihat. Nah, ketika PPKM dilakukan, sudah level 4, kemudian turun terus, kita berharap nanti selesai. Nah, setelah itu, makanya kita tidak bosan untuk kita rumuskan aturan. Karena aturan itulah biar kita laksanakan secara baik. Karena di dalam Perda itu, ya, Perda itu sebenarnya dia mengatur tentang tata hidup kita. Nah, silakan eskalasi itu nanti diatur, tetapi bagaimana kita melaksanakan seluruh aktivitas masyarakat secara umum itu harus dilakukan dengan baik dengan mematuhi protokol kesehatan dan itu harus dilakukan dengan Perda. Sebab kalau tidak, maka kalau kita tidak lakukan itu, maka ada sanksi-sanksi yang yang nanti diterapkan oleh pemerintah kemudian diprotes oleh masyarakat. Kalau dengan Perda mengikat kita. Jadi kalau dengan mengikat itu maka kita kalau tidak melaksanakan maka pasti kita kena sanksi. Aturan Perda saja yang diatur, lalu bagaimana nanti Pak implementasinya? Karena kalau kita lihat seperti aturan-aturan yang ada di PSBR sampai dengan di PPKM misalnya, banyak aturan yang sudah diatur, tapi implementasinya di lapangan kadang yang kita temukan adalah betul. Nah, aturan PSBB, PPKM itu kan aturan-aturan yang sesaat ya. Dia disesuaikan dengan kebutuhan kekinian. Tapi Perda ini untuk mengatur kita punya tata hidup dari hari ini sampai besok dan lusa. Dan seterusnya. Jadi kalau dia sudah mengatur seperti ini, maka kalau kita menjalani dengan mematuhi aturan yang ada, maka saya percaya pasti tidak ada penerapan PPKM dan lain-lain sebagainya. Kecuali virus ini kemudian dia berubah menjadi virus lain yang membahayakan lagi. Kan kita tidak tahu. Karena ya di daerah seperti Maluku kan kita tidak bisa memprediksi. Nah, kalau itu terjadi, maka biarlah nanti pemerintah yang mengatur bagaimana kita berada dalam kondisi seperti apa. Kan aturan itu dibuat untuk kita laksanakan. Nah, kita tidak tahu misalkan besok terjadi gempa. Kalau terjadi gempa, maka di daerah kita ditetapkan sebagai daerah darurat. Jadi kira-kira PPKM itu nuansanya seperti itulah. Nah, artinya memang selain aturan-aturan itu, usaha dari pemerintah, pengawasan dari DPRD, masyarakat juga harus patuh. Ya kita berharap di situlah. Kadang memang kita masyarakat ini kalau merasa bahwa pandemi ini kita sudah berada pada level ke bawah, kemudian kita dari zona orange, dari merah kemudian orange, kemudian turun lagi, kita merasa bahwa ini sudah selesai. Padahal kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa nanti besok lusa dia naik lagi. Nah, makanya kita harus mengatur tata cara hidup kita. Itu di Perda sebenarnya. Apakah nanti Perda juga akan mengatur aksi perebutan jenazah misalnya? Bagaimana? Aksi perebutan jenazah.
Oh Nah, ya, jadi kan kita lihat akhir ini di Ambon, betul, juga kemarin di Masohi juga pernah terjadi. Itu banyak sekali yang terjadi perebutan jenazah. betul. Kemudian bagaimana sih DPRD menyikapi kejadian-kejadian ini? Bagaimana pendekatannya kemudian ke masyarakat? Jadi memang ada hal yang perlu kita introspeksi diri juga. DPR juga harus otokritik lah. Nah, tidak ada kebijakan yang kita buat dengan mengharapkan itu dia mulus 100%, tidak. Kemarin kita lihat, tidak perlu harus kita sebutkan. Ada pejabat yang terkena COVID, kemudian bisa saja dia berkeras bilang dia tidak COVID. Tapi kita bersyukur, saya lihat kemarin pemerintah agak tegas. Gugus tugas agak tegas, dan dia akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan itu. Nah, itu pejabat, kasihan masyarakat kecil. Makanya proses penanganan ini sebenarnya harus timbul dari kesadaran kolektif kita. Kalau kita tidak sadar dan kita merasa bahwa COVID ini tidak ada, dia seperti apa dan wujudnya tidak ada, jadi kita menganggap, kita yang orang yang belum pernah terpapar ada yang menganggap acuh dan merasa bahwa itu tidak ada masalah. Tapi ketika kena nanti dia sadar juga bahwa memang, dan itu kita lihat ada beberapa orang. Ada kesaksian juga di media juga begitu kok. Mungkin saya tanya lagi, tadi Bapak sempat bilang kalau kemarin ada pejabat yang terkena COVID dan nanti akan diproses secara hukum. Mungkin saya bilang, apa maksud Bapak ini adalah almarhum Bupati Seram bagian Barat kemarin? Gitu. Iya, betul. Apa memang nanti akan diproses? Karena kalau yang kita tahu, ini sudah terbilang hampir 2 minggu, 3 minggu almarhum wafat, dan tidak ada kelanjutannya kasusnya. Kalau kita lihat di masyarakat biasa, tahun lalu misalnya ada Raja di Wolu, Tehoru, itu dia ketika ada jenazahnya kemudian dibawa pulang ke rumah, anak-anaknya kemudian dijadikan tersangka. Itu ada 8 orang sekali yang dijadikan tersangka, dan di dalam proses persidangan, kemudian mereka menggunakan undang-undang karantina. Ke 8 tersangka itu mereka kemudian dihukum 1-3 bulan penjara. Sementara yang pejabat Bupati SBB ini tidak ada sama sekali. Gitu. Saya banyak yang bilang, oh berarti artinya kalau begini berarti hukum itu kok bisa ya cuma tajam ke bawah saja. Tumpulnya ke atas. Beri kesempatan. Pasti kita akan proses. Jadi akan proses. Ya, kita akan kawal prosesnya. Karena kami dengar tim sudah mempersiapkan semua dokumen untuk melaporkan. Jadi sebenarnya yang paling inti ialah semua warga negara itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi yang paling penting kita laksanakan dengan baik dan hukum itu harus ditegakkan. Saya tertarik yang tadi dia bilang, dia tumpul ke bawah tapi dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami berharap ini tidak terjadi. Jadi semua orang yang terlibat di dalamnya akan diproses. Dan kami yakin ini nanti dikawal lah dengan baik. Kalau kemarin dari pihak Polda Maluku itu bilang, katanya kami tidak bisa proses karena ini sampai sekarang belum ada laporan dari gugus tugas. Memang itu kan deliknya aduan, jadi gugus tugas akan melaporkan. Beberapa waktu lalu saya sudah berkoordinasi, mereka akan sampaikan akan melaporkan. Dan bukan saja pejabat, ada juga yang lain juga yang sama seperti itu ya. Ini kan sudah soal kemanusiaan, tapi ya kami berharap dengan melaksanakan itu secara baik untuk semua orang, maka masyarakat lain juga akan merasa puas. Kalau mau dibilang kan, kalau memang karena kita rasa kemanusiaan, kalau bisa bilang tahun kemarin juga rasa kemanusiaan kita kemarin. Betul, makanya itu. Saya lihat kemarin di media itu, ya mereka tidak hanya bilang, tapi di media juga sudah disampaikan dan dikomentari. Karena proses hukum pasti butuh waktu untuk pengujian dokumennya, alat buktinya harus jelas, jadi ya kita beri dulu kesempatan, nanti kami akan tanyakan juga sejauh mana proses perkembangannya. Nah gini Pak Benhur, karena kalau mau dibilang itu sangat disayangkan sekali, karena ini pejabat, anaknya juga betul. Pejabat, anggota DPRD juga, dan harusnya kan, harusnya kan beri pelajaran ke Iya, saya kira itu. Saya kalau salah mesti juga harus dihukum. Tidak boleh tidak. Jangan sampai ada beda-beda. Ya, tidak boleh. Hukum itu tidak boleh beda-beda. Misalkan kita bukan beda mungkin dari pakaian ya. Kita meskipun beda, saya sini sebagai host, Bapak sebagai narasumber kita hari ini, baju kita sama, mungkin karena posisinya kita, tapi kita tetap sama-sama di. Ya. Itu satu warna beda perasaan namanya. Jadi ya Pak. Jadi semoga memang merdeka kali ini bukan cuma merdeka bagi orang yang berada saja, tapi bisa juga untuk semua masyarakat, semua orang
tanpa ada pandang bulu sama sekali. Betul. Kami mengharapkan itu yang harus terjadi. Ya. Nah, rakyat kecil itu yang dia menjadi objek untuk intervensi pembangunan dan kebijakan itu. Supaya mereka merasakan kemerdekaan sama seperti kita. Nah, jadi memang di hari kemerdekaan ini kita juga pasti punya harapan yang sangat besar sekali, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Di mungkin masyarakat banyak yang menjerit karena mereka mau serba salah. Mereka di dalam rumah salah, kemudian mereka keluar juga salah karena ada aturan-aturan itu yang mengikat. Ya, mungkin pemerintah harus lebih memperhatikan lagi gitu kan. Ya, kami berharap pemerintah harus punya hikmat dan kebijaksanaan. Jadi supaya aktivitas masyarakat ini bisa diatur dengan baik. Kasihan sektor ekonomi itu sektor andalan, itu yang paling parah. Kita harapkan itu harus berjalan. Kami juga mengimpikan bahwa ke depan dengan aturan yang diterapkan ini, maka kita tidak lagi bicara soal bahaya, tapi bagaimana cara mengatasi, menghindar, bagaimana berkawan dengan COVID ini. Ya, kita berkawan artinya kita melaksanakan gaya hidup kita yang baru, menyesuaikan diri dengan COVID supaya ya, semua aktivitas itu bisa terjamin dilaksanakan secara baik. Dan barangkali saya mewakili rakyat, kami yang telah memilih para anggota wakil rakyat, barangkali bisa menyampaikan semua penderitaan masyarakat ke pemerintah agar memang pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi masyarakat. Oke. Ya, Tribuners, ini kita sudah lewat dari setengah jam 30 menit pembicaraan saya bersama dengan Pak Ben Hur hari ini. Pembicaraan yang sangat berkesan sekali, dan barangkali terakhir nih Pak, saya minta sebagai wakil rakyat, apa nanti kemerdekaan seperti apa yang menjadi hak bangsa saat ini menurut Bapak? Ini mungkin juga sekaligus sebagai closing statement dari Bapak di special interview. Ya, kemerdekaan yang hakiki artinya kemerdekaan yang dirasakan oleh saya, sama juga dirasakan oleh masyarakat kecil yang ada di ujung pulau, di daerah-daerah perbatasan, dan di mana saja berada. Dan kita mengharapkan bahwa kemerdekaan itu harus dimiliki oleh semua orang tanpa ada perbedaan apapun, status sosial, kedudukan, juga posisi-posisi kita, tapi kemerdekaan yang kita alami dan seluruh inti daripada merdeka itu harus dinikmati dengan baik untuk seluruh masyarakat Maluku. Kami berharap Tribuners juga harus berpikir yang merdeka. Berpikir yang merdeka artinya kita terbebas dari belenggu-belenggu atau kita cengkeraman, kemudian ada sekat-sekat yang ada pada kita, tapi kita melakukan dengan baik. Artinya informasi yang kita peroleh hari ini sama dengan informasi yang masyarakat peroleh hari ini juga. Dan kita berharap dengan informasi yang baik maka kita memperoleh apa yang kita rasakan di pusat pemerintahan juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana. Kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari rongrongan keamanan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita hidup damai, kita hidup tentram, kita menikmati, kita bisa pancing di laut, kita bisa berkantor, kita bisa berkebun. Sebenarnya itu hakikat dari kemerdekaan yang sesungguhnya yang kita alami. Jadi Tribuners, mari kita tetap kobarkan semangat Hari Kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan, mari kita bersatu bersama-sama membuat negara ini menjadi lebih baik. Saya Salma Pikaluhata dan Pak Ben Hur mengucapkan terima kasih telah menyaksikan special interview hari ini. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, tetap semangat dan merdeka! Ya. Selamat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.